Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Putri Hayati, SSTMkom. Saya adalah dosen tetap program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur. Pada video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen pada tahun 2026, khususnya pada unsur pengajaran melalui pelaksanaan salah satu sesi perkuliahan yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mobile Programming. Mobile Programming berfokus pada pengembangan aplikasi mobile berbasis Android dan interaksinya dengan web service untuk skala personal maupun enterprise. Mobile Programming merupakan salah satu mata kuliah inti di program studi Teknik Informatika untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, 14 pertemuan materi, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Cakupan materi berupa dasar pemrograman Android, perancangan antarmuka pengguna atau UI/UX, pengolahan data dengan SQLite, integrasi web service, hingga publikasi aplikasi. Kemudian mengembangkan dan mempresentasikan proyek aplikasi mobile pada skala mandiri dengan menerapkan nilai-nilai kebudiluhuran dalam proses kerja profesional. Sebagai gambaran umum, mata kuliah Mobile Programming mendukung 3 capaian pembelajaran lulusan program studi. Yang pertama, menguasai keahlian dalam bidang menganalisis masalah kompleks di bidang informatika dan mampu mengelola proyek teknologi dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu lintas disiplin. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menganalisis, merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi antarmuka pengguna serta aplikasi yang interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan tren teknologi terkini. Kemudian yang ketiga, menguasai keterampilan untuk menerapkan nilai-nilai kebudiluhuran yang berkontribusi positif dalam konteks industri dan kehidupan bermasyarakat. Dari ketiga capaian tersebut diturunkan 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar pemrograman Android dan alur pengembangan aplikasi mobile menggunakan Android Studio. Yang kedua, merancang dan mengimplementasikan antarmuka pengguna atau UI/UX aplikasi mobile yang interaktif mencakup activity, layout, widget, list view, intent, fragment, dan fitur berbasis lokasi. Kemudian yang ketiga, merancang pengolahan data persisten pada aplikasi mobile menggunakan database SQLite dengan operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Yang keempat, menghubungkan aplikasi mobile dengan backend melalui web service serta melakukan deployment API, hosting, Play Store untuk kebutuhan aplikasi skala enterprise. Kemudian yang kelima, mengembangkan dan mempresentasikan proyek aplikasi mobile secara mandiri dengan menerapkan nilai-nilai kebudiluhuran dalam proses kerja profesional. Metode dan sistem pembelajaran mata kuliah Mobile Programming meliputi ceramah, diskusi, luring, self-direction learning, dan praktikum dan tanya jawab. Alokasi waktunya tatap muka, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri. Mode perkuliahannya tatap muka langsung di lab ICT ruang komputer, materi didukung LMS Universitas Budi Luhur. Praktikum dikombinasikan langsung dengan menggunakan Android Studio. Rencana penilaian mata kuliah. Sistem penilaian mata kuliah Mobile Programming terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, tugas dan praktikum mingguan dengan bobot 58%. Yang kedua, ujian tengah semester dengan bobot 10%. Dan ujian akhir semester berupa proyek akhir dan demo aplikasi dengan bobot sebesar 32%.
Oke, selanjutnya mari kita simak salah satu proses pembelajaran saya, yaitu pada pertemuan ketiga. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Sehat? Sehat. Sudah makan belum? Sudah. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Sebelum kita masuk, masih ingat nggak pertemuan 2 minggu lalu kita bahas apa aja? Satu life cycle, pertemuan yang kedua UI UX. Oh, oke. Yang sebelah sini, pertemuan satu apa? Life cycle. Android life cycle. Pertemuan kedua, kita lanjut ya. Sebelum saya masuk ke materi hari ini, saya kasih simulasi dahulu. Anggap saja ini gadget ya, handphone. Oke. Sebelah sini biasanya di Android apa namanya? Oke, cakep ya. Setelah feeder, kita bikin di sini namanya misalkan intent, atau boleh pakai nama projectnya. Ini nama depan seperti biasa, atau intent. Oke, sampai sini dapat gambaran? Oke. Kalau kita mau bikin, ini kan contohnya layout ya, benar tidak? Ini layout ya. Oke. Di dalam layout kita mau bikin tombol seperti ini. Namanya apa kalau di Android? Oke, cakep. Namanya button. Oke. Nanti kita bisa bikin di sini intent 1 atau seterusnya. Intent ada berapa? 2. Oke, ada 2. Apa aja? Implicit. Ada Explicit. implicit dan Explicit. Oke. Oke. Untuk pertemuan hari ini di CPMK-nya, pertama saya minta kalian buat activity. Ada activity ya? Activity itu apa? Aktivitas. Oke. Aktivitas. Baru turunannya kita bikin apa? Kita bikin intent. Baru kemudian kita mau share. Benar tidak? Ya. Iya. Teks. Baru buka laman web. Selanjutnya baru turunan buat navigasi. Oke. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Ya. Seperti biasa, nanti setiap praktikum untuk pertemuan ketiga ada running program praktikum, hasil praktikum sama demonya. Oke, tentunya. Nah, ini gambaran intent. Pernah lihat? Pernah lihat? Nah, ya. Berarti intent ngapain? Pindah halaman. Activity apa namanya? Artinya apa activity? Aktivitas. Berarti pindah halaman saat ada 1, ada 2, ada 3. Tergantung kita mau bikin konten seperti apa dulu untuk intentnya. Baru kita bikin UI UX-nya. Sampai sini ada dapat gambaran? Cepat? Aman? Aman ya. Oke, kita next. Nah, kita next lagi. Ini ada yang namanya main activity sama second activity. Kalau kita bikin layout intent, mau tidak mau berarti tambah lagi layoutnya, benar tidak? Ya, ada 2 layout. Ya, kita bikin layout lagi untuk minta intentnya. Ada intent implicit. Implicit itu apa? Implicit ada yang bisa jawab? Itu buka kamera. Implicit buka kamera. Ini ya, seperti yang ini. Kalau explicit, intent yang eksplisit apa? Kayak ganti halaman tapi di satu aplikasi. Ganti halaman, buka halaman baru. Berarti ini buat kamera ya. Kemudian ini buat halaman. Oke. Ini contoh 1. Ini contoh kedua. Dapat gambaran? Dapat. Teks ya. Di sini baru pakai Oke. Sekarang kita ada sesi diskusi dan tanya jawab. Ya. Pertanyaan pertama, ya, sebaiknya kapan sih kita menggunakan intent implisit dibanding intent eksplisit? Pertanyaannya
dari implicit itu kan membuka pihak ketiga kayak LTK atau browser. Contohnya sih kalau terdekat kayak aplikasi student itu kalau kita mau presensi kita buka kamera buat scan QR. Terus juga kalau misalkan eksplisit masih di contoh yang sama di aplikasi student, misalkan dari halaman dashboard kita mau ganti user ke halaman pengaturan gitu perpindahan. Oke, jawaban dari Fojan sudah cukup benar. Ada lagi versi lainnya? Saya Bu, Oke. saya tahu implicit itu contohnya kayak kita tekan link yang diberikan ke kelas satu link Google Form. Nah kalau explicit itu contohnya masuk ke grup WhatsApp. Itu yang saya tahu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Pertanyaan nomor 1 sudah terjawab. Yang kedua, menurut kalian ada nggak sih resikonya apabila kita tidak melakukan di filter pada intent implicit maupun eksplisit? Saya Bu, Oke, Afas. kan resiko yang bisa terjadi ya. Menurut saya ada Bu. Misal implisitnya itu tidak difilter, bisa aja kayak pihak ketiga bisa kotak-atik aplikasi kita Bu. Jadi sehingga aplikasi kita bisa error atau data kita bisa diculik Bu. Oh, oke. Ada lagi sebelah sana? Oke, sebelah sini aman? Najwa? Aman ya. Oke, berarti yang terakhir ya, kapan sih waktu yang tepat untuk kita pakai fragment? Pada saat misalnya kita mau pindah ke activity ya, activity yang baru itu kapan kira-kira? Oke, Davi, silakan. Waktu yang tepat untuk memakai fragment itu jika masih dalam satu alur atau satu fitur, jadi navigasinya itu lebih cepat. Navigasinya lebih cepat. Ada lagi versi lainnya? Tidak ada? Aman? Aman. Untuk hari ini cukup untuk diskusi tanya jawabnya? Cukup. Oke, kalau cukup kita next ke kriteria penilaian. Jadi seperti biasa, setiap pertemuan akan ada penilaian dari program. Dan programnya praktikum, hasil praktikum sama tugas individual, dan nanti ada hasil akhirnya berupa aplikasi intent yang kalian bikin. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kriteria nilainya? Aman? Aman ya. Kalau sudah, kita next pertama. Oke, sekarang silahkan buka Android Studio-nya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk praktikum. Ya, praktikum seperti biasa, nanti kamu buka Android Studio kamu ya, bikin project baru, boleh pakai second activity atau boleh pakai intent atau boleh pakai name, nama, dan bebas ya. Jadi nanti kita bikin 2 button ya, ada intent implicit, ada explicit ya, baru pindah halaman. Jadi gambarannya seperti ini ya. Ini layout 1, diklik muncul layout 2 ya. Ini bebas ya, boleh pakai intent, boleh pakai nama atau name ya. Di sini boleh nanti implicit dan explicit. Oke. Jadi pertama nanti pilih file ya, kemudian di sini bisa pilih file, pilih new project ya, seperti biasa. Pilih apa? Pilih activity. Kemudian pilih apa? Next. Selalu ganti apa di sini? Boleh pakai name, boleh nama Project. Misalkan chapter 3 ya. Kalau udah pilih apa? Finish. Ininya sudah sama locationnya ya. Aman ya. Pilih apa? New project. New project. Lalu pilih empty new activity. Oke, selanjutnya kita next, ganti name-nya, mau ganti apa? Project. Sama project ya. Selanjutnya langsung ini bahasanya jangan lupa diganti pakai bahasa Java ya. Ini untuk API SDK-nya sesuaikan sama gadget kamu masing-masing. Penyimpanannya seperti biasa. Oke, selanjutnya sudah buka semua Android Studio-nya? Sudah. Bikin project barunya? Sudah. Oke, seperti biasa kita ada script codingan Android Studio-nya ya. Pertama, masukkan script ini, ketik ulang di activity main XML-nya ya. Kita ganti konteksnya pakai main activity, lalu graffiti-nya
sisanya di bagian DP ya. Saya menggunakan 180, kamu bisa jadi lebih dari 180 atau di bawah 180. Kemudian marginnya saya pakai 15 dp, ini bebas ya. Jadi kita mau bikin aplikasi intens sederhana yang seperti yang saya buat ini ya. Kamu nanti tinggal tambah ya. Ini ada button, kemudian ini ada text view ya. Ini layout 1, kita mau bikin lagi 2 layout ya. Oke, nanti ini kamu pindahkan ke activity XML kamu, kemudian di selanjutnya kita tambahkan lagi yang versi vertikal, kemudian untuk text view-nya kita pakai 10 dp, ini 15 ya, sama 180, ini pakai 10, kemudian di sini nanti diganti ya, ada center sama text size-nya 30. Oke, sudah dapat gambaran? Sudah. Aman? Oke, nah kemudian nanti kita pindahkan desainnya supaya kita bisa bikin widgetnya ya. Basic logicnya kita perintahkan, kita masuk ke mana ini? Codingan apa? Di main activity ya. Di Java-nya kita masukkan code-nya, kemudian kamu tinggal ikuti perintahnya saja. Kita bikin di sini belajar intent, kemudian pada saat kita mau bikin belajar intent pertama, nanti dia pindah halaman. Dapat gambaran? Bikin desain dulu ya. Ingat ya, punya saya kan seperti ini. Kamu silakan modifikasi versi kamu. Kalau bisa, masalah button ini dilembarkan seperti ini. Ada ya untuk sisinya ya, berapa dp ya untuk UI UX-nya. Nanti kamu tinggal modify ya. Kalau sudah, maka nanti kamu buka di code-nya ya, tambahkan ini. Tinggal ganti ke center, kemudian turunannya lagi kita bikin button, turunannya lagi baru bikin button ya, seperti ini. Bisa? Oh ini. Kita lagi audio ini. Buat activity ya. Nanti buat UI UX-nya bebas ya, untuk desainnya sesuai selera masing-masing, tapi bisa dibaca sama user. Oke, kalau sudah balik lagi, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tampilannya. Jadi pertama activity-nya ya, kita berhasil ya bikin text view. Kita muncul lagi, kemudian muncul lagi, halaman lagi, dan muncul lagi, dan seterusnya seperti ini. Sebelah sini implicit apa eksplisit? Eksplisit. Sebelah sini apa? Eksplisit. Kalau ini implicit. Kalau ini sama. Punya isi implicit. Jadi jangan kebalik ya, eksplisit and implicit. Oke. Nggak bisa? Oke. Aman? Aman. Sudah ada hasilnya? Sudah. Oke. Jangan lupa di sini ya, kita back to main activity ya. Main activity-nya jangan lupa dibuat codingannya ya. Dimasukin di bagian sini ya.
Jadi untuk perintah eksplisit dia bisa pindah halaman. Sudah dibikin? Sudah aman? Bisa? Bisa pas? Kalau itu mau bikin pindah halaman. Bisa? Ya, Pi? Aman, Pi? Bisa, Putri? Naura? Aman? Oh ini dia colorful ya. Bisa? Al? Bisa? Bisa. Jadi bisa Jen? Bisa. El bisa El? Nat bisa Nat? Bisa. Najwa bisa? Aman. Aman ya? Yang error ya? Oke, sudah selesai? Sudah bisa? Oke, sudah selesai? Sudah. Ada error? Tidak ada. Nggak ada. Codingannya udah sama? Di Java-nya fragmentnya sudah? Main activity sudah? Second activity? Sudah. Second fragmentnya? Sudah. Activity main? Sudah sama layoutnya? Sudah ya. Kemudian second activity? Selamat datang atau selamat berhasil berpindah halaman sudah? Sudah ya. Kontennya sudah ya. Konten bebas ya. Oke, kalau begitu ini saya gradle dulu hasilnya. Oke. Lihat ya. Lihat di monitor. Sudah gradle divisinya masing-masing. Sudah aman ya. Ini salah satu contohnya. Ya, kita mau pilih button pindah halaman. Maka keluar pindah halaman. Oke, kalau sudah kita back lagi, kita klik tombol share ya, muncul ya. Jadi ini namanya intent apa kalau yang share? Intent apa? Intent implicit. Kalau berpindah halaman intent explicit. Oke, bisa? Bisa. Oke, sekarang kita kembali ke slide. Hasilnya sudah ya, berarti untuk intent implicit sama explicit sudah aman ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya seperti biasa ada tugas mandiri ya. Saya minta kalian untuk bikin aplikasi kata atau words ya. Ini namanya apa kalau bikin satu-satu seperti ini? Ini button atau apa? Ini bikin button ya. Untuk UI UX-nya bebas ya, boleh mau warna biru atau kalian boleh modify. Jadi ini adalah alfabet dari A sampai Z ya. Di scanning apa scanning? Ascending apa descending? Descending apa ascending? Ascending atau descending? Ascending. Benar ya. Kalau sudah ada abordnya ya, alfabetnya dan seterusnya. Bikin kamus seperti ini ya, seperti gambar yang saya tampilkan. Lihat mudah atau tidak? Mudah atau tidak? Mudah ya. Oke, kalau begitu nanti dilanjutkan untuk tugas mandirinya. Nah, seperti biasa, sebelum saya tutup, ada yang mau tanya dulu tidak? Untuk materi intent atau materi implicit, intent explicit, ada yang mau tanyakan? Bu, Jadi mau nanya apa? kan tadi di materi Ibu disinggung mengenai fragment ya Bu ya. Kalau dari segi performa Bu, mendingan kita bikin banyak activity untuk tiap halaman atau mending satu activity aja tapi isinya banyak fragment? Lebih bagus seperti apa? Lebih bagus pakai fragment biar untuk lebih mudah aplikasi. Nah mungkin kalau kita bikin banyak activity nanti banyak lewat kan? Biasanya kalau cuma fragment cuma satu kali ini. Ada lagi yang mau bertanya? Ozan, Laura, Al, jadi Nadia. Oh, kalau aplikasi kan ada punya fitur login gitu kan Bu. Nah itu tuh lebih baik setelah login buka halaman utama pakai intent atau pakai dari segmen aja. Oke Putri, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin halaman login, berarti kita ngambil intent. Kalau kita mau sudah masuk login, masuk ke tombol navigasi, berarti fragment. Sudah cukup jelas? Sudah kelihatan? Ini adalah intent.
ya. Ini adalah frekuensi navigasi. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, seperti biasa sebelum saya tutup ya, jadilah orang baik ya, karena orang baik itu dibedakan Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang semuanya dan salam budi luhur. Salam budi luhur. Demikian pernyataan diri dosen pada unsur pengajaran yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ketiga mata kuliah Mobile Programming. Semoga menjadi bukti nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah sesuai RPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.